Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya, Ibu Putut, dan rekan-rekan para guru semua. Sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita terlebih dahulu membuka acara ini dengan membaca Fatihah dengan niat insyaallah kegiatan kita berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya langsung saja sambutan oleh kepala sekolah kita Ibu Putut kepada beliau, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bu Malak, Bapak Ibu Guru yang mendampingi pada acara diseminasi ini, saya bersyukur sekali acara ini bisa terselenggara karena merupakan bagian dari aksi nyata, kalau menurut saya ya aksi nyata dari proses untuk di guru penggerak ini. Dan ini berbagi praktek baik yang memang sekarang ini banyak disarankan dan digiatkan kembali untuk menjadi motivasi buat teman-teman semua yang bisa siapa saja yang bisa berbagi praktek baik sehingga akan menambah wawasan kita sebagai seorang guru. Karena yang namanya seorang guru itu harus terus belajar, ya, terus belajar untuk mengupdate apapun itu, ya. Karena yang namanya perkembangan, misalnya kurikulum pun mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini adalah bagian dari salah satu pengembangan kurikulum yang ada di kurikulum Merdeka. Dan saya terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi saat ini untuk mendukung Bu Nur Malak untuk mensukseskan, semoga bisa melewati proses di CGP Angkatan ke-10 ini dan menjadikan inspirasi buat teman-teman di komunitasnya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, dan semangat juga untuk Bu Malak. Ini bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah atas sambutannya. Kemudian kita lanjut ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur. Terima kasih pada MC dan Ibu, mohon izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Putut, teman-teman yang berkenan hadir dalam mengikuti diseminasi saya tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum acara dimulai, kita breaking dulu ya. Caranya gini ya breakingnya. Jadi hitung. Kalau yang genap, dia ngomong dor. Kalau yang ganjil, misalnya contohnya nih dari Pak Jaki. Satu, dor. Dor. Tiga. Dor. 5. Dor. 7. Dor. Dor. Enggak, yang genap kita sih. Yuk ngomong 9. Oh 9. Ya, mulai ya. Ulang ya.
Di situ ikut. Ikut Enggak nih. jadi Rena. Nah, Biar genap sini. ya mulai ya dari Ibu Puput. Ya. Tar dulu. Perintahnya yang genap door. Ya, 1, 2, 3. Dua. Kita itu. Ya, targetnya. Mulai Bu Nani. Empat. Konsentrasi ya. Berarti saya schedule. Yo. Dari Miss Aini. Dor. Kok dor apa sih? Enggak. Berarti udah gugur 3, 4 ya. Nah, sekali lagi ya. Dari Pak Mamun. 1. Dor. 3. Dor. Miss. Ya, tepuk tangan semua. Lanjut ya. Selamat datang kepada para guru hebat dan orang tua yang hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita. Di sekolah mana? Sip. Ya, sama-sama belajar ya, Ibu Bapak ya. Iya, Bu. Konsep utama modul budaya positif di sini yang dibahas adalah tentang perubahan paradigma belajar. Lalu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut. Jangan ingat dor. Lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yuk, tahu nggak profil pelajar Pancasila apa aja? Ya, baca apa? Kerjasama. Kreatif. Ya, terus Mandiri. mandiri ya, terus lalu Gotong royong. ya gotong royong, terus Kenalan kritis. kenalan kritis. Satu lagi, Kreatif. ya, beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Ya. Sekarang lanjut ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh, kalau kita absen, ya kan, kalau terlambat takut TKD dipotong, takut kinerja kita jadi jelek gitu kan. Karena padahal itu tidak nyaman kan. Kalau disiplin itu sebenarnya dibangun dari, kalau disiplin positif dibangun dari diri sendiri, nggak ada ketakutan gitu, tidak nyaman, tidak seperti itu. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi dari dirinya, gitu. Jadi bukan terlambat karena dimarahin guru. Jadi dia kan tidak nyaman gitu. Nah, lalu disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, murid diawali. kalau mau Kalau murid ya lalu diawali gimana?
Betul. Ya nggak diajarin yang baik gitu. Ya, betul. Jangan anak dihukum mentang-mentang terlambat langsung dihukum, nanti kita belajar nih. Oh iya, siap. Udah. Zaman sekarang udah nggak Nah. lagi ya. Kebutuhan dasar. Lanjut, kebutuhan dasar ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau kebutuhan bertahan hidup, misalkan bersifat fisiologis seperti makan, minum, dan bernafas. Nah, bertahan hidup kan untuk hidup ya. Kita kenapa sekolah? Kan ada tingkatannya, sekolah apa? Kerja kan? Nah, itu untuk supaya kita bertahan hidup. Karena kalau misalkan udah ngapain sih sekolah, gak ada tujuannya, kan kita bekerja, dapat uang, bisa bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Murid perlu disayang nggak? Perlu. Ya, jadi Apalagi kalau yang orang tuanya baik ya. betul. Anak itu butuh apa ya? Kalau kasih sayang itu kan beda-beda ya. Ada yang butuh pujian, ada yang butuh sentuhan gitu. Kan anak kan misalkan misalkan dia dapat nilai bagus, kan dia nilainya 100, kita kasih tepuk tangan misalkan. Misalkan dia gimana? Jadi anak itu butuh kasih sayang, sentuhan, misalnya, oh ya nak, kamu belajar lagi ya kalau yang nilainya kurang gitu. Jadi jangan maksudnya dijudge, oh kamu nih nggak bisa gitu. Jadi anak itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah sekarang itu juga anak banyak geng-gengan ya, anak sekarang ya kan? Nah kadang dia main geng-gengan ini juga dengan caranya dia gitu, padahal kan tidak diperbolehkan, dia menghalalkan, padahal anak ini tidak tahu. Jadi kita sebagai guru tuh harus kasih tahu, oh gini, kalau kamu harus diterima sama teman kamu harus baik. Kalau berperilaku tidak baik itu kan teman juga nggak mau menemaninya gitu, tidak diterima, betul makanya. Belum. Kalau murid nilainya kecil diapain? Belum, mau nanti ya. Jangan Kamu udah nggak sabar. Yang ketiga, penguasaan. Nanya pengawas. Penguasaan. Nah, penguasaan dia mendapatkan nilai dengan materi yang diberikan. Contohnya ujian, kan udah dibagiin kan nilai ujiannya. Nah, dia kan nilainya seberapa, penguasaan untuk materinya gimana gitu. Nah itu di ujian penguasaan dia ada rasa kebanggaan sendiri kalau mendapat nilai bagus itu. Dia ada rasa, rasa apa ya, rasa yang kalau kayak kita gitu punya ada rasa yang kepuasan sendiri kan. Kita juga gitu kan, anak nilai bagus ada juga rasa kepuasan, alhamdulillah anak dapat negeri gitu, banyak kan gitu. Menguasai materi ya. Iya, pintar. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, bebas. Nah, menurut William Glasser, kebutuhan kebebasan itu ada 2, yaitu kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Nah, misalkan rasa sakit peserta didik. Nah, biasanya kan kita menghukum ya. Nah, kalau menghukum itu kan jadi ada verbal dan non verbal. Jadi anak-anak juga punya perasaan ya. Kalau kita ngomong yang nggak enak, nyelekit gitu, itu di anak itu membekas. Pukul banget. Gitu. Nah, kalau misalkan dipukul kan non verbal. Nah, kalau verbal itu dia rasanya tuh kalau nyelekit itu sakit di hati. Itu dia yang susah dimaafkan gitu. Kalau mungkin yang non verbal dia sakit tapi udah sembuh gitu. Kalau yang bahaya itu yang non verbal. Dan dapat mengganggu
psikologis. Pasti ada ya di sini ibu-ibu, bapak-bapak pernah mengalami. Saya pun juga. Bayar kejerak, Bu. Untuk bayar kejerak. Oh iya nanti. Kalau menurut Pak Rais, mungkin pas kalau di keluar. apa? Fisik ya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Anak-anak itu butuh bahagia. Jangankan anak-anak, gurunya juga butuh bahagia, senang. Apalagi nih sekarang nih kerjaan lagi semester 2 mau pembagian rapat tuh ekstra banget. Nah, setelah bagian rapat pasti dendam. Harus healing kemana gitu, ya kan? Pasti gitu. Nah, murid juga sama, ya. Dia juga butuh. Kita tuh ngajar tuh harus yang menyenangkan. Jangan baru datang gurunya udah cemberut, tuh anak juga bingung. Gurunya udah bete. Jadi moodnya kemana-mana tuh, muridnya juga udah gak enak. Nah, yang penting kan nomor 1 apa? Senyum. Walaupun murid tuh butuh kita tuh senyum. Jangan baru datang masa cemberut aja. Apalagi naik ke lantai 4. Capek itu. Ngos-ngosan. Udah gitu cemberut lagi. Siapa itu? Ya, senyum sapa. Ya, betul. Lanjut. Sama suami, Bu. Nah, itu Pak Rais sama suami. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dibagi ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang tadi kita bahas ya, hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalkan biasanya dia apa ya? Upacara. Ya, kalau kelengkapannya nggak lengkap biasanya dihukum. Kalau bagi kita kan, biar jerah dia. Harusnya dia apa itu, Bang? Nanti kita bahas dulu budaya muslim. Nah, ada cara-cara lain sih nanti ya dibahas lagi. Itu baju olahraga. Nah, misalkan olahraga, kadang anak saya juga gitu. Olahraga tuh pakai kaos biasa, bawahnya bener pakai training merah, yang biasa tuh atasnya tuh didobelin lagi. Saya langsung bilang buka pakai itu kaos olahraga sekolah. Disempit. Beli lagi kan anak aja ya gitu. Yang gitu itu Setahun 1. betul. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan dan merupakan motivasi ekstrinsik. Misalkan dia juara nih, kan sekarang kan apalagi sekolah itu ada masuk SMP, SMA, ada jalur prestasi. Nah, di sini penghargaannya itu dia berupa sertifikat ya, Bu. Nah, sertifikat nanti yang diupload untuk dia mendapat SMP negeri. Kalau kita kan SD ini mau ke SMP. Nah, itu jadi motivasi. Kan kalau dulu kan orang kan jarang mau ikut ekskul. Kalau sekarang kan berbondong-bondong. Karena kan manfaat yang sudah dirasakan yaitu dapat negeri itu gampang kalau sekolah negeri kalau melalui jalur prestasi gitu. Selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Nah, saya pun contohnya ya, saya punya muridnya ini nakal, Ilham CS, tahu kan? Pasti. Tahu banget. Ini kejadian. Tapi dengan nakalnya dia ada positifnya banyak.
ketika temannya sakit, saya juga baru tahu, Bu, ada balsam nggak Bu? Pinjem Bu, minta balsam. Siapa? Temennya dipijitin, dikerokin, kan Masya Allah kan. Kita aja sebagai guru nggak kepikiran seperti itu kan? Kan ada teman mainnya malah, sakit temannya nggak bisa main ya. Enggak, iya maksudnya kan kadang kan kita di luar nalar kita ya sebagai guru kok sampai segitunya, sampai peduli, sakit, empati banget yang kok ini. Abita tasnya dikari. Iya, benar-benar maksudnya enggak, kan kita biasanya kan taunya dia nakal, tapi dia banyak pas saya lagi, kok bisa ya? Dia punya Seperti rasa itu, empati yang rasa solidaritasnya juga tinggi juga itu gitu. Terus lanjut Abita ya. Nah, Abita sendiri, saya juga pernah waktu yang kita makan di Indomie ya. Nah, kan ada tukang ngamen tuh. Kalau saya kan belum makan, males ngeluarin duit gitu. Si Abita yang kalau dimintain makanan kesukaannya sendiri tuh nggak mau. Begitu ada tukang ngamen, ngariin kantong ngapain? Ngasih tukang ngamen. Coba kan, apa ya? Dia kok jadi kita tuh terpukul sebagai guru. Dia aja yang kalau kita kan kadang kan namanya manusia suka ada sombongnya. Dia begitu kok itu ya, jadi kita terpukul. Masya Allah, punya murid pinter. Lanjut nih, konsepsi disiplin dengan identitas gagal. Hukuman menyakitkan. Itu kan ada hukuman yang anak terlambat. Saya minta contoh dia boleh nggak? Misalkan ada yang sebagai guru dan sebagai murid. Kalau misalkan polanya gimana? Saya mau tahu. Mau siapa nih? Saya mau coba. Terus gurunya? Parais. Pas banget. Pas banget. Untuk murid cewek. Ini masuk. Bukan murid cewek kan, Bang. Banting. Cas ini? Itu nggak Baterainya kali baterai. Enggak, ada kendor aja dia enggak konek. Kejauhan kan itu dong dari satu. Mas sekalian, Oh, udah tahu jalan gitu. ada murid kita yang belum datang, namanya Bapak Zaki. Dia paling bandel murid. Tadi absen nggak ada dia. Mungkin semalam itu tenggelam kali dia ya. Apa itu di ronda, pas ronda kali tidurnya nih. Nah ini dia. Dari mana Jaki? Banget Pak. Hah? Jangan. Siapa? Dari mana? Malam gadang. Main FF. Mabar. Emang Pak Guru tahu apa? Hukumannya Bapak hukum. Coba kaki sebelah. Sampai 3 jam ya. Ini mau nggak? Besok nggak lagi ya? Ya udah, terima kasih. Tepuk tangan buat Parais dan Pak Jaki. Nah, tadi kita saksikan apa yang diterangkan oleh Parais dan Pak Jaki tentang hukuman karena anak ini terlambat. Nah, kalau terlambat itu kan ada yang guru kan tidak mau mendengarkan alasan murid, ya kan? Terlambat dihukum aja gitu kan? Kan anak ini kan banyak faktor lambat. Entah dia nggak ada yang bangunin, orang tuanya pagi-pagi gak kerja gitu kan. Ada yang memang kan tipe-tipenya beda ya, kalau dibangunin harus yang disiram air, masa percikan air gitu kan. Ada yang siram es kayu gitu. Nah itu mah mandi. Nah itu kan kita harus mendengarkan anak itu keluhannya. Entah kan apalagi kita tahu latar belakang di sekolah kita nih seperti itu kan, udah survei KJP pasti udah ngerti. Nah
seringkali itu yang saya tadi bicarakan, yaitu omongan gitu, bicara kita sama murid. Nah kadang kan bicara kita sama murid tuh yang menyakitkan. Jadi anak tuh masih terbayang-bayang, masih ingat gitu. Ini guru nih yang suka ngomongnya yang gak ngenakin gitu. Nah seharusnya kan kita kan kalau jadi guru yang gimana? Yang menyenangkan kan, yang seperti tadi kan, yang menyenangkan. Jadi kita tuh didoain kita sama murid yang baik gitu. Terus dia tidak nyaman. Tadi gimana tuh Pak Jaki tuh? Nyaman nggak di Barais gitu? Berdiri. 3 jam ya lumayan gitu. 3 jam kan? Nah, Ram. jangan-jangan tidak ada yang seperti itu. Terus muridnya kalau udah dihukum gitu jadi apa? Takut, dendam. Kalau ini kita mending loh guru SD. Coba guru SMA, SMK. Pengalaman pribadi di Terus di Jawa Tengah merasa dia diperlakukan tidak adil gitu, dia merasa ya biasanya tergantung juga sih ya. Terus lanjut nggak apa-apa, pembahasannya menarik ya. Terus yaitu jadi anak tuh tidak jujur, menyembunyikan kesalahan karena ketakutan gitu. Karena gurunya sering marah-marah, bentak-bentak, ngomong yang gak ngenakin, jadinya dia diem aja. Kuda. Yang kalau anaknya yang pendiam ini nih, yang takutnya dia jadi rendah diri. Jadi dia orangnya menyendiri. Kita kan nggak tahu ini gimana. Itu kan jadi dia murung. Kan kita juga nggak tahu gimana dia di rumah gitu kan. Lanjut, penghargaan tidak efektif. Kadang saya mungkin suka salah juga ya. Seperti misalkan ada yang juara nih. Kemarin kayak kompetisi futsal ya. Ojil apa Pak Mahmud? Lari ya. Nah kan dia juara 3 tuh. Saya sih ngomong sama murid kalau juara nanti dikasih duit 20.000. Nah tapi dia kayaknya nggak efektif banget belajarnya juga jadi nggak ini ya karena kalau juara dapat duit. Jadi tapi dia nggak kesungguhan seperti itu gitu, tidak dimaknai. Nah yang kedua merusak hubungan atau sifat iri. Nah penghargaan kan ada iri juga, kok kita giliran kita benar ikut lomba tapi kita nggak dikasih uang gitu kan. Terus yang ketiga memastikan kreativitas, mematikan kreativitas. Jadi orang yang itu dia yang pendiam ini suka kan kita nggak ngerti, jadi dia ngapain kreatif, kalau yang juara dikasih duit kita percuma enggak. Lanjut yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, kita biasanya nih, apalagi guru kelas, dilihatnya kan sistem ranking. Yang pintar siapa sih? Pak Mangun ya, olahraga. Masuk kelas dulu. Yang pintar siapa sih? Oh iya betul, main ngasih kado. Katakan contoh pelajaran olahraga, kan beda, dia fisik kan, olahraga fisik sama kita ya. Nah, kalau kita tuh ngelihatnya kalau yang misalkan yang anak pintar nilainya 75 misalkan. Kata guru kelasnya, Pak Mamun, kok si Akan pintar, kok nilainya 75. Nah, padahal di olahraga dia kurang lincah, gerakannya kurang. Nah, kan nggak bisa disamakan. Jadi kalau anak itu kan ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan masing-masing. Kalau saya kelebihan daging. Lagi jangan suruh saya sama. Saya dong langsing. Saya langsing. Yang ada busuk lapar dong yang orang. Nah, dia kadang kita kan di olahraga orang ngelihatnya
ih dia pintar nih harusnya nilainya 80 atau enggak 90. Padahal Pak Manu sendiri yang megang olahraga lihat dia enggak, gerakannya kurang kok gitu kan. Ada nilai-nilai tertentu yang guru kelas tidak bisa menilai gitu. Yang terakhir merampas hak menghargai diri. Nah seperti itu, anak-anak jadi tidak menghargai dirinya sendiri. Nah ini banyak kesalahan sih, termasuk saya juga. Dosa-dosa saya banyak yang ngajar. Lanjut, Hilaf, malah. hilaf. Anak udah kesel banget ya. Saya dari dia. Bukan dari doang kok, banyak. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsekuensinya penguatan jangka pendek. Terus perlu monitoring. Terus simulasi dan direspon. Lalu murid menghormati peraturan. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah lanjut ke segitiga restitusi. Nah sebelum ke segitiga restitusi, ada yang mau bertanya nggak? Contohnya gimana ini? Contoh Konsekuensinya atau contoh konsekuensi. Untuk Saya Nur Mala. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Nur Mala. Tadi sudah dipaparkan oleh Anda tentang budaya positif dari aspek yang hukuman tadi. Sebaiknya apa sebagai pengganti dari punishment itu atau hukuman? Terima kasih. Kan kalau hukuman kan nggak hanya fisik ya. Kalau yang sudah saya jalani di kelas, harus belajar sih. Misalkan gini nih, kadang kan anak itu kan juga sama perkalian kan atau pembagian yang banyak tuh yang kurang. Bagi guru kan mereka kan kurang, apalagi kelas 5 nih. Banyak deh, apa cuma kelas saya doang ya yang kurang bisa. Jadi saya biasanya kalau anak yang dihukum gitu, hukumannya saya kan ya kan kalau anak kan juga capek juga ya kita menghukum anak gitu. Nah saya biasanya pembagian gitu, tergantung materi. Misalkan tentang pembagian kurung atau misalkan menggunakan KPK IPB, FEB gitu seperti itu. Nah kalau terus gimana ini? Ya sudah, terima kasih. Ada yang nanya lagi? Contoh Konsekuensi penguatan jangka pendek. Nah, jadi sebelumnya ada materi lagi. Ini tentang kesepakatan kelas. Jadi nanti kita tuh ada tentang kesepakatan kelas. Jadi sebelum nanti nih untuk ajaran baru, sebelum kita mulai pembelajaran sama anak-anak, kita bikin kesepakatan kelas dulu, gitu. Jadi nanti anak-anak jadi kesepakatan kelas nanti itu bukan kita yang buat, nanti bersama-sama nanti saya itu ini kayak tata tertib gitu ya Bu. nanti lihat dulu ya. Nah segitiga restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk berperilakunya. Jadi dengan dia tahu kesalahannya, dia harus bertanggung jawab. Contohnya misalkan kemarin tuh menurut saya si Ilham main apa gitu, Ilham lagi nih. Enggak, selama saya ngalamin sih ada bingkai pecah. Nah terus terus Bu apa yang harus saya lakukan, kata Ilham. Saya bilang ganti, benar diganti sama dia. Saya enggak, ya itu kan kita nggak boleh marah kan kalau dia bertanggung jawab. Dia kan nanya, Bu, kan dia tidak yang tadi sebelumnya kan ada yang menyembunyikan kesalahan. Nah kalau si Ilham enggak, dia ngomong, Bu, bingkai pecah Bu sama saya Bu, solusinya gimana? Dia nanya solusi sama saya. Ya udah ganti, besoknya benar dibeli diganti. Alhamdulillah. Jadi dia enggak Akui kesalahannya ya. Aku, iya.
Jadi anak itu perlu dikasih kepercayaan. Jangan dikit-dikit kita negatif thinking sama anak. Jangan. Sekarang ibu bapak deh di negatif thinking enak gak sama buku tuh? Enggak kan? Ya kan gitu. Jadi kita dikasih kepercayaan. Jadi kasih kepercayaan anak-anak, nanti dia juga dengan sendirinya dia akan tanggung jawab kok gitu. Salah satunya dia mengakui juga udah bagus banget. Iya betul. Apalagi dia mengambil nyari solusi. Kan ada kan orang misalkan gak usah jauh-jauh, buku aja hilang kan dia nggak mau ngaku, ya kan? Iya nggak mau ulangin buku. Kalau ini kan ngomong ini anak itu. Berarti dia harus dikasih jempol 2. Ya. Ya kita punya penilaian sendiri Bu Nur gitu kan. Nilai itu bukan dari kognitif yang angka, tapi kan ada sikapnya, perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, nanti kita belajar tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini untuk jangka panjang 1 tahun. Jadi apa yang dilakukan itu dipecahkan masalah oleh 1 kelas. Jangan kita kan biasanya kan kita kan cuma ada diri kita salah udah salah tuh anak. Ya kan maksudnya nggak ada solusi gitu. Macam masalahnya apa sih gitu. Sudah judge ya. Iya ngejudge. Biasanya kan gitu kan. Saya sih dulu gitu. Sekarang mulai dikit deh. Udah jadi CGP ya. Kan belajar bener. Besok bener maju. 3. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Jadi dia menghargai teman, orang tua, tapi perlu dibimbing karena kan kita itu pandemi itu kan cukup lama ya, 18 bulan ya, udah 2 tahun. Jadi anak ini agak mundur, pola pikirnya pun agak mundur. Jadi kita butuh ekstra benar-benar. Terus yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Lanjut, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, seperti isi ilham tadi itu. Nah, ke pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kurang gitu ya tulisannya ya. Kelihatan kok baca itu. Sayangnya Restitusi adalah baca, cuma ini ada ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini dia salah tapi memperbaiki, bukan salah malah dilakukan terus. Tapi ada solusinya. Jadi ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ilham tadi ya, contohnya ya, ini tadi Ilham yang dia memecahkan figura, lalu memperbaiki itu kan temennya pasti kan juga marah. Masalahnya ini kan benda-benda yang ada di kelas. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Bu, jadi gimana nih Bu? Ya kan solusinya. Saya harus apa Bu? Ya udah ganti. Ya bilang gitu. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu fokus pada karakter bukan tindakan. Terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Misalkan contoh kasusnya pada siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kan biasa ya. Terus pasti guru kan ngasih hukuman. Hukumannya misalkan apa? Menulis buku kembali. Saya berjanji. Misalkan nulis ulang ya. Nulis ulang. Kalau PRI menghafal sama Hafalan. ya, Nah, terus kalau restitusi itu menanyakan keyakinan kelasnya tuh dibikin apa sih kemarin yang sudah dibuat untuk keyakinan kelasnya
konsekuensinya apa sih? Gitu. Jadi kesepakatan. Jadi kalau nanti keyakinan kelas itu dibuatnya bersama-sama, bukan guru yang jadi sentralnya. Kan kalau selama ini kan kita bikin tentang tata tertib itu kan dari kita. Jadi guru yang otoriter ya, penguasa, kita manajer. Ya udah, kalau ini nanti anak-anak yang bikin, jadi dia sendiri yang oh iya ya, konsekuensinya apa gitu. Jadi tidak ada rasa sakit hati atau apa, jadi dia harus sudah tahu apa yang dilakukannya. Nah, 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum. Biasanya siapa yang penghukum? Kita Guru. Tadi yang Bu Nur bilang ya. hakim, kita hakim. Ada mau ceritain nggak nih? Sebenarnya jelas nih, Bu Nur mau ceritain nggak? Mengenai apa? Ini gambar. Penghukum. Iya, nggak mau aja kan dia nggak ngerjain PR dihukum. Penghukum itu biasa kita guru. Di kelas saya itu luar biasa untuk awal-awal ya. Awalnya saya kalau semakin saya marah malah semakin nakal tuh anak. Makanya saya suka cari-cari cara terbaru saya kalau biar dia nggak capek, saya hukum suruh istighfar 1000 kali. Tapi alhamdulillah istighfar dia tahu artinya jadinya, Bu. Terus agar dia tahu rasa bersalah dia. Ya makanya selanjutnya saya suruh istighfar, terus saya tanya artinya apa tuh. Minta ampun sama Allah, dan akhirnya dia merasa bersalah tuh. Alhamdulillah ya, walaupun agak susah dibilangin ya, Bu ya. Sampai sekarang pun memang yang namanya tabiat susah nih. Tapi ada perubahan sedikit kata orang tuanya, alhamdulillah. Nah terus setelah dia bersalah ya, kemudian guru juga bisa dijadikan teman, karena kita tahu kesalahan dia, kita ajak berbicara. Mungkin Ibu malah benar nggak? Kita berbicara sama anak yang berbuat salah, menanyakan kenapa dia berbuat salah sebagai teman ya, Bu, bukan sebagai guru. Nah terus kemudian setelah itu kita pantau apakah dia bisa berubah dengan kesalahannya, bisa dia mengetahui kesalahannya dan tidak mengulangi kembali. Dan setelah itu ya, setelah dipantau sebagai manajernya ya, untuk mengingatkan selalu, ayo kamu harus selalu jadi orang yang baik supaya menjadi anak yang soleh ya, dan menjadi kebanggaan orang tua. Paling itu aja, malah benar gak? Ya, tepuk tangan buat Bu. Terima kasih Bu Nur, betul banget. Otomatis kalau menghukum itu kita ya, karena kita kan posisinya manajer juga. Ya hukuman juga kan, Bu Nur bagus tuh. Hukumannya nggak harus fisik ya, bisa juga dengan itu. Kalau istighfar kan bagus ya, dia jadi nggak merasa jadi nggak salah banget nih. Nah kan kalau istighfar berarti dia salah sama Allah juga gitu. Nah jadi anak ini nih membuat rasa bersalah gitu. Oh iya aku salah, kalau aku salah beristighfar gitu. Nah guru ini juga bisa juga sebagai teman. Jadi kalau ada apa-apa ngasih solusi. Jangan anak ini udah salah dihukum gitu langsung. Kita nggak mau dengar apa katanya anak ini, bahwa ini gini kan. Kalau guru kan harus dengar. Kadang kan kita kan nggak tahu permasalahan di rumahnya seperti apa. Lalu guru mantau nih kan. Kalau guru SD gampang lah mantaunya karena kan tahu latar belakangnya. Bisa juga guru kan di sini juga ada ya yang tetangganya, kayak Pak Jaki nih rumahnya deket kan, tahu kan karakter anak. Nah kita tanya bisa sama Pak Jaki, ini gimana sih? Oh ini kasihan gini gitu. Oh jadi kita akan mantau gitu. Nah sebagai manajer juga kita nggak boleh pihak. Bu, antara ibunya aja Bu. Boleh, Mantau ibu. ibunya apa istrinya yang bantal? Istrinya yang ayahnya nggak ada. Aja. Terus lapor.
Ayo, jalan ini. Saya komentar yang tadi saya menambahkan aja. Izin Bu Mala, tadi yang disampaikan sama Bu Nur itu bagus sekali sharingnya menurut saya. Jadi memang kita seorang guru itu harus tahu dalamannya siswa kita, gitu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena sekarang ini amat sangat berbeda dengan siswa kita sebelum COVID. Satu itu. Kedua, karakter dari siswa kita yang memang daerahnya itu dekat pasar, kondisi rumahnya saling berhimpitan, kemudian untuk dia berekspresi tempatnya kurang. Nah, alangkah bijaksananya setiap anak melakukan kesalahan kita review motifnya apa, cari latar belakangnya. Biasanya yang saya tangani yang sudah beberapa anak yang maju ke saya itu memang didasari oleh permasalahan yang berangkat dari rumah, gitu. Bahasa saya selalu saya sampaikan, nggak kebagian tangan anak ini, ibunya di mana, bapaknya di mana, tinggalnya sama siapa. Nah, itu hampir bisa dikatakan itu 60% permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Dan itu cukup serius kalau menurut saya. Hampir semua kelas itu pasti ada anak yang bermasalah. Dan itu bermasalahnya semua rata-rata bukan hanya di pos gitu ya, tapi memang anak itu tidak ada sama sekali pola asuh yang diterima gitu, tidak ada arahan, tidak ada bimbingan gitu. Jadi betul-betul kalau bahasa saya tuh kuliahnya kosong. Kalau saya kemarin waktu saya sampai sini saya bilang sumpah Rais, PR itu banyak banget nih, anak kita rupiahnya banyak kosong, saya bilang gitu. Karena kelihatan Bu, ya kan selalu saya sampaikan, anak yang didoain sama orang tuanya sama yang enggak itu pasti kelihatan. Satu itu, padahal saya sudah suka menyampaikan ke orang tua juga, Bu, Pak, kalau yang didoain sama orang tuanya mas, ahli dikasih tahu sama gurunya langsung paham. Tapi kalau yang nggak pernah didoain orang tuanya, ibarat tanaman nggak disiramin air, nggak dikasih pupuk. Nah seperti itulah juga anak-anak kita. Jadi ketemu itu yang namanya pengarahannya dari gurunya, ketemu perhatiannya sama di sekolah sama gurunya, ketemu masa untuk misalnya aturannya seperti apa, bagaimana itu di sekolah. Jadi ya kita ini motornya betul-betul gitu. Kalau menurut saya tingkat kesulitan di sini guru di Kenari 1 jauh lebih tinggi ketimbang di tempat yang lain. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi saya selalu memotivasi semua guru saya, bisa jadi dia pintu surga buat kita, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan karena setiap angkatan, setiap kelas itu fenomenanya beda-beda. Jadi kalau saya tuh doain ya Allah mudah-mudahan dia pintu surga buat saya gitu. Jadi saya selalu seperti itu. Karena itu buat motivasi saya juga. Apa yang Bapak Ibu alami sekarang ini, alhamdulillah saya juga sudah mengalami. Waktu saya berbagi sharing aja nih. Waktu di Kebun Manggis saya pernah punya orang tua murid, dia dibui juga, tapi kasusnya cukup berat. Seorang perampok, ya perampok. Jadi pas dia keluar dari bui itu ambil rapot, sementara ambil rapotnya itu masih bawa minuman keras gitu. Dan itu butuh keberanian sendiri untuk menghadapi yang seperti itu gitu. Karena kan orang tua kita nggak semuanya stabil, betul nggak? Betul. Contohnya aja nih murid kelas 1A tuh yang bintang itu, dia kan baru keluar juga, kasusnya cukup berat juga, karena kasus membunuh gitu. Jadi memang kalau yang lain-lain sih saya lihat rata-rata kasusnya itu karena obat psikotropika ya. Tapi kalau untuk yang kasus-kasus khusus itu ya harus dicermati saja. Nah nanti di tahun ajaran baru pentingnya, makanya yang disampaikan sama Bu Mala tadi saya setuju Bu Mala. Pertama asesmen dulu, asesmen penempatan anak itu, cari tahu tentang anak itu dari guru yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan tadi, buat kesepakatan kelas. Nah sepakat itu berarti dua belah pihak dong ya. Jadi murid kita belajar bertanggung jawab paling tidak untuk dirinya dia sendiri di kelas gitu dan di sekolah. Itu saja mungkin tambahannya Bu Mala.
kasih. Ini yang Terakhir. belum. Sabar kok, masih setengah jam lagi kok. Nah, ini yang saya buat ya, misalkan kasus siswa yang sedang upacara tidak memakai atribut lengkap. Biasanya kan dihukum tuh di depan kelas, di depan peserta upacara tuh, dia di depan, terus yang bendera tuh Pak Rais membuat rasa bersalahnya berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, tuh kan? Terus temannya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau sebagai pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, yang tadi nih yang akan dibahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, biasanya kan kita kan tahunya yang bikin peraturan kelas saja. Yang bikin udah gitu gurunya lagi. Enggak. Ya maksudnya sepihak loh. Kalau peraturan kalau saya ya Biasanya pribadi. suruh maju ke depan, tulis papan tulis. Nah, iya besok untuk memperbaiki ya, saya juga memperbaiki selama ini saya juga saya salah banget mungkin kalau yang lain tidak, kalau saya salah saya yang bikin peraturan kelas sendiri. Jadi mentang-mentang saya manajer, saya tidak memberi kesempatan kepada anak. Jadi saya aja bikin sendiri. Pokoknya saya lihat peraturan harus dilaksanakan. Kalau ada yang melanggar di hukum. Sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, pakai helm nggak nih? Hamil? Pakai. Iya. Nah, Itu nggak pernah pakai. Gojek yang pakai Bu. aku juga. Diboncengin. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Kebersihan kan? Itu kan kita yang tahu ya. Jadi dia sendiri lihat ini keyakinan kelas saya sama anak-anak. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Jadi menggunakan kalau bisa keyakinan kelas nih besok ya untuk pengajaran baru masukannya menggunakan kalimat positif. Tidak boleh. Jangan pakai kata-kata jangan atau tidak. Aku biasa gitu. Karena dia menggunakan kalimat positif. Dia membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Iya. Nggak boleh tuh ngomong tidak atau jangan. Dilarang mencoret. Pokoknya ingat, bikin keyakinan kelas untuk kan kita nih nanti nih bulan Juli ya membuat keyakinan kelasnya itu jangan pakai kata-kata jangan atau tidak. Dilarang mencoret-coret tembok. Nggak boleh juga. Jadikan dinding kelas indah dan bersih. Iya betul Ibu. Nah terus berupa pernyataan universal yang menyeluruh terus dibuat dalam bentuk positif. Tadi saya omongin ya. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah banyak tapi kebanyakan tidak dilaksanakan. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah kan sekolah kita beda misalkan sama Al-Azhar gitu kan jangan disamakan. Terus tapi sekolah kita nggak kalah keren juga loh bangunannya negeri sekarang. Terus semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat membuat peraturan. Kalau kita misalkan murid, misalkan mau buat keyakinan, anak-anak misalkan kita kasih post-it atau enggak kertas nanti ditempelin satu-satu. Kita nanti jadi yang samaan kita jadiin satu, kita bikin tuh, kita buat keyakinan kelas. Jadi jangan kita yang bikin sendiri. Setuju. Ya.
buat ajaran baru tuh nanti. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada mau bertanya lagi? Tanya bebas kok. Tanya bebas. Tadi si Mama. Tadi pertanyaan nilai. Tadi kan dinilai. Tadi dinilai pertanyaan yuk, ulangi lagi. Tadi yuk pertanyaan kalau di laki-laki. Ya, Bu. Ya, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. tanya. Ayo Pak Mama Gimana menyikapi kalau ada guru kelas yang bertentangan nilainya dengan guru apa namanya saya, namanya PAI. Kemudian di mata pelajaran saya itu nilai dia bagus 8, tapi dikoreksi sama guru mapel atau sebaliknya nilai itu. Ya, bagaimana sikap saya, apa boleh mengasih dia merubah atau tidak seperti itu? Ya, terima kasih Kak Rais. Tadi yang saya udah bicarakan ya tentang Iya. yang seperti Pak Mahmud kan anak ini kan kalau agama kan di ngaji ya, lebih banyaknya di agama. Ada yang misalkan dia kuat di ngajinya ya, nah itu dia harus berkolaborasi Pak Rais. Ada apa ya? Ada omongan antara koordinasi, kolaborasi antara Pak Rais dengan guru kelas. Jadi nggak boleh sepihak guru kelas mentang-mentang tahu nicknya Pak Rais, passwordnya Pak Rais kita tinggal ganti. Nggak seperti itu. Harus ada dibicarakan. Kan kita kan kalau saya sih jujur ya, kalau saya mau ngisi rapot, saya biasanya konsultasi sama Miss Aini sama Bu Ina. Jadi saya enggak kalau yang kognitifnya segitu, tapi saya bicarakan dulu, ini anak gimana ya, ini anak gimana ya. Jadi kita tuh semua tuh kita jangan semena-mena kita sebagai wali kelas merubah gitu. Jadi kalau ada kesulitan apapun dibicarakan sama apalagi kalau saya biasanya kalau udah mentok banget baru ke buku tuh, Bu, gimana Bu gitu. Kan biasanya kan kita kan punya tim tuh, tim di kelas itu. Nah kan yang tahu kan guru mapel sama guru kelas. Nah itu harus kita berkolaborasi, jangan ngambil sepihak, tidak boleh. Atau pernah saya dengar Bu, nilai ini berubah menjadi besar karena dia mengharapkan sesuatu dari wali kelas, dari murid. Oh itu gratifikasi berarti Pak Rais. Nggak boleh ya Bu ya. Kita nggak pernah tuh. Pernah dengar ya lagi? Dosa Pak Rais agama. Nah itu nggak boleh. Kalau ganti itu kan kita kan guru kelasnya kan bisa protes gitu sama guru mapel, ngomong kok ini bisa segini sih. Nanti kan guru mapel tersebut kayak Pak Rais tuh menjelaskan, oh dia kok bisa kok baik di sini nih orangnya orang baik kok, prakteknya juga bagus gitu. Ngajar kelas 1 kok. Sejahtera Kong. Ayo satu lagi Pak Mahmud tadi yang nilai. Ada banyak lagi Bu. Tadi sih dinilai. Jadi lupa pertanyaannya. Apa ya pertanyaannya? Mamon, Mamon. Ya betul apa yang disampaikan. Malah saya menguatkan aja kali ya yang tadi ditanyakan sama Pak Rais, bahwa yang disampaikan malah itu benar, bahwa yang penting ada komunikasi antara guru kelas dengan guru mata pelajaran. Toh sebenarnya yang dibilang pembelajaran diferensiasi itu bahwa siswa kita tuh sama seperti kita, nggak sempurna gitu. Ada di sisi lain dia mungkin dia lebih plus, tapi ada di sisi lain dia juga mungkin kurang. Jadi kita berkomunikasi aja. Karena kalau misalnya oh dia sebetulnya nggak segini gitu, terus ini nggak boleh. Tetap yang namanya guru kelas itu pentingnya komunikasi seperti itu. Tetap kenapa saya seperti kemarin berusaha menanyakan ke guru mata pelajaran untuk memastikan gitu apakah anak-anak yang memang di tataran, biasanya tataran teratas, tataran terbawah ya, dan itu yang jadi concern saya. Nah itu betul tidak gitu, jangan sampai nanti saling kontradiksi, karena bagaimanapun
setiap anak itu berbeda-beda, apalagi sekarang kalau kita former itu pembelajaran diferensiasi itu penting gitu, bahwa anak itu ya yang nggak semuanya bagus semua atau misalnya dia jelek semua, enggak. Bisa jadi anak yang kinestetik itu dominannya mungkin di psikomotorik, bisa jadi gitu loh, atau yang seperti Pak Rais sampaikan dia dominannya di agama karena dia fokusnya ke sana gitu, bisa jadi gitu. Dan itu memang betul-betul, apalagi sekarang misalnya untuk jalur prestasi itu untuk tahfiz Quran kan sudah dibuka, berapa misalnya hafalan juznya, ada sertifikatnya dan itu diakui oleh dinas pendidikan. Itu mungkin saya tambahannya Bu Mala. Terima kasih Ibu. Jalur prestasi itu juga berlaku Bu bagi yang mau kuliah Bu, tahfiz Quran juga. Ya. Sekarang sudah ada di universitas. Dan itu lumayan, kalau masuk kedokteran asal 30 juz, tinggal assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca Aki yang nengok. 30 juz. Amira. 30 aja belum. Minum dong Pak. 30 aja belum. Belum semua ya Pak. Nah, mana kita 30. Bu, maaf izin bertanya ya Bu Mala. Saya masih bingung nih. Ya di kelas itu kayaknya saya itu egois gitu Bu Mala. Anak-anak tuh kalau saya ngajar gitu ya, ada berisik, itu sampai gebrak-gebrak, bukan gebrak-gebrak meja, gebrak-gebrak papan tulis gitu. Terus anak-anak perempuan teriak-teriak Bu, jangan Bu, kayak gitu kan. Nah kadang-kadang saya bingung sama keyakinan kelas dan peraturan kelas, karena selama ini saya buatnya tuh tata tertib kelas. Nah saya yang buat itu gimana? Apa perbedaannya gimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Puput. Jadi itu dia. Saya juga salah ya selama ini. Untuk kedepannya kita tahun ajaran baru, maaf ya Ibu, saya bukan menggurui teman-teman, tapi mengajak kita nanti di ajaran baru kita bikin keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini adalah kesepakatan dari anak-anak. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, itu kalau untuk sekolah itu yang dipentingin anak gitu. Jadi dia jangan disuruh bikin ini gitu, nggak boleh. Jadi terserah dianya mau apa gitu. Keyakinan kelas tapi untuk disepakati. Nah bukan anak doang, enggak, kitanya jadi fasilitator dan jadi manajer gitu. Yang melihat, nah kalau yang Bu biasa bikin itu kayak saya, nah bikin itu kita yang bikin, kita yang otoriter, kita yang diktator. Jadi semau kita. Jadi anak kalau salah ya udah salah. Nah kalau ini kan dia kan sudah bikin, konsekuensinya ada. Jadi dia ada efek jerahnya juga gitu, karena dia yang bikin loh, dia yang buat loh gitu. Nah kalau yang gebrak-gebrak meja itu kan, nah itu bisa dibikin tuh Bu di keyakinan kelas. Jadi anak itu kan, oh ini udah sesuai keyakinan kelas nomor berapa ya gitu. Seperti itu Bu Puput. Nah Itu nilai ada yang mau bertanya lagi? nilai ijazah sama nilai sidang nilai beda ya Pak? Ya. Nah, Saya refleksikan lagi ya. Tadi alhamdulillah kita sudah selesai dalam diseminasi modul budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Putut dan Bapak Ibu guru semua. Di dalam budaya positif itu dibahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Demikianlah diseminasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator MC. Kita tepuk tangan dulu dong buat kita. Luar biasa ya ilmunya buat kita semua, insya Allah bermanfaat. Amin.
Kita baca doa dulu bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Jaki. Kepada Bapak Jaki dipersilakan. Udah 3 jam soalnya. Sadar. Jadi bekum tadi. Ya, mari kita bersama membacakan surat Al-Fatihah dan berniat segala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir bi'adina wa tuslihu al-qulub wa tantaliqu bil usul wa ta'inu bi usul wa ala alihi wa sahbihi wa min ilayhi mansur. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa lina husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa ma'afatihim min fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pemahaman